Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Wah, kalau misalnya ngomongin soal kulit anak-anak, pasti yang kebayang adalah lembut, masih halus, mulus gitu ya. Tapi nggak jarang kalau misalnya anak-anak, terutama yang masih usia bayi, balita gitu ya, kadang gampang merah-merah, ruam, gatel-gatel, ada tekstur-tekstur yang kok tiba-tiba ada ya. Nah, untuk kali itu, di sore hari ini kita akan bahas, kenali, rawat, lindungi, tips cerdas menjaga kesehatan kulit anak di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali saya Indah Kumaydi kembali menyapa ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin sudah kulit yang remaja, dewasa, yang anak-anak gimana sih? Nah, sore hari ini kita akan bahas ya bersama dengan Dr. Karina Diah Tantri Pratiwi, MKet Clean, SPDVE, spesialis kulit kelamin dan estetika Medical Clinic. Assalamualaikum Dokter Karina. Waalaikumsalam. Masya Allah, kalau dokter emang kalem-kalem gitu ya, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kayaknya habis praktek ya dari Begitu. medical ya. Habis praktek disempetin ke sini. Terima kasih banyak dokter, karena kemarin-kemarin itu kita udah sempat bahas kulit yang remaja, dewasa, tapi yang anak-anak ini belum kita bahas gitu. Makanya nanti kepo-kepo banget ya, kita penasaran banget gimana sih kalau dari dokter Karina gitu. Mungkin sebagai awalan gitu ya, kadang kalau kita ngomongin kulit anak-anak, yang ada di benak kita adalah halus, lembut, masih mulus gitu. Tapi kadang ada anak-anak yang kulitnya tuh gampang merah-merah atau mungkin apa kayak gatel-gatel kayak gitu. Mungkin kenapa sih kita tuh harus bisa menjaga kesehatan kulit dari anak-anak atau usia dini? Silakan dok. Iya, jadi kulit pada bayi dan anak-anak itu memang mesti kita rawat ya. Memang dia memerlukan perawatan yang cukup spesifik atau cukup khusus gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka ini memiliki fungsi, struktur dan komposisi kulit yang berbeda dibandingkan pada orang dewasa. Dan bahkan pada literatur disebutkan bahwa pada bayi dan anak-anak itu struktur kulitnya masih akan terus berkembang, terutama dalam 1 tahun pertama kehidupan gitu. Dan secara anatomi, ketebalan kulit dari bayi dan anak-anak dibandingkan dengan dewasa itu berbeda gitu. Jadi sebagai contoh, pada bayi dan anak-anak itu di kisaran 5,3 mikrometer, sedangkan pada orang dewasa itu ketebalan kulitnya mencapai 15,7 mikrometer. Tentu itu ketebalannya juga bisa berbeda-beda ya, dari tergantung area tubuh yang mana gitu ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi, bahwa mereka ini struktur kulitnya lebih tipis dan juga memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, karena masih ada sel-sel yang masih imatur, yang masih terus berkembang, yang tadi kita sebutkan bahwa dia masih akan terus berkembang sampai dengan 1 tahun pertama kehidupan. Sehingga untuk perawatannya tentu berbeda dengan orang dewasa. Makanya kalau misalnya ada sabun khusus anak-anak, ada sabun untuk orang dewasa, itu berbeda ya dok? Iya, karena memang dari segi kandungan dan formulasinya akan berbeda kalau kena kulit anak-anak dan orang dewasa. Iya. Tapi dok, kalau misalnya kadang ada yang merah-merah atau tiba-tiba banget merah-merah gitu ya, kita nggak tahu apakah itu alergi, entah karena cuaca atau mungkin gara-gara salah makan. Nah itu kalau ada kelainan-kelainan yang seperti itu, kenapa kira-kira? Apakah dari orangnya atau mungkin cuacanya atau dari mana dok? Iya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada kulit bayi dan anak-anak ya memang banyak sekali ya. Dipengaruhi tadi mereka ketebalannya berbeda dan juga sensitivitasnya lebih tinggi, sehingga paparan iritasi, kemudian infeksi, baik infeksi bakteri, jamur, itu juga dan juga infeksi virus dan paparan alergi, itu tentu kerentanannya akan berbeda. Jadi pada bayi dan anak-anak memang lebih rentan terpapar dari yang bahan-bahan itu tadi gitu. Jadi sehingga paparan-paparan itu, misalnya pada iritasi, biasanya yang sering terjadi itu ruam kemerahan gitu ya. Nah, ruam kemerahan itu nanti kita lihat di mana lokasinya. Apakah misalnya pada bayi di area popok, di area yang tertutup oleh popo, itu namanya nanti
diaper dermatitis. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin ruam-ruam yang pada lokasi-lokasi tertentu itu bisa juga terjadi yang seringkali kita kenal dengan eksim, atau istilah medisnya itu dermatitis atopik. Itu adalah kelainan pada kulit yang biasanya pencetusnya dari alergi. Cuman alerginya apa itu antara individu satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda gitu. Terus misalnya ada juga perubahan yang berupa bintil-bintil misalnya, atau pelentingan-pelentingan yang mungkin itu adalah tanda dari infeksi virus gitu. Misalnya cacar air, kan sering dengar ya, kan bayi anak-anak kan sering kali kalau infeksi virus terkena cacar air ataupun mungkin rubella dan seterusnya begitu. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal cacar, kadang itu ada yang bilang minimal kalau orang itu pernah cacar 1 kali seumur hidupnya, itu mitos atau fakta, Dok? Atau tergantung gen juga? Jadi pada paparan varicella zoster virus itu memang nantinya akan terbentuk antibodi. Jadi virus ini VZV ini yang akan menyebabkan munculnya bintil-bintil, pelentingan-pelentingan cacar air yang disebut dengan cacar air. Nah, itu pada paparan yang pertama itu ibaratnya tentara-tentara yang ada di kulit itu belum kenal, sehingga biasanya akan mengenai di area yang luas pada tubuh. Nah, setelah itu kan mereka sudah kenalan, ibaratnya sudah latihan. Jadi betul. Jadi begitu nanti ada paparan lagi berikutnya, itu sudah ada kekebalan dari tubuh, sehingga seringkali tidak bermanifestasi, ataupun kalau muncul itu biasanya sedikit sekali. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kok misalnya dibilang kalau udah 1 kali aja, tapi sebetulnya nggak kena lagi kok. Nggak melulu begitu sih, tergantung kadar antibodinya dari orang tersebut, karena seiring bertambahnya usia nanti antibodinya itu akan semakin turun, semakin sedikit. Oke, kita kembali kepada yang ada ruam kemerahan tadi, atau mungkin sampai gatel-gatel gitu ya, kan anak-anak kadang aduh nggak tahu kok rasanya nggak nyaman ya, akhirnya digaruk, akhirnya bikin luka. Sebenarnya kalau untuk mamah-mamah ini ya, untuk bunda-bunda, kita harus langkah pertamanya itu harus melakukan apa, Dok? Kalau sudah melihat tanda seperti itu, apakah langsung dibawa ke dokter aja gitu ya, ke dokter Karina gitu misalnya, atau di rumah harus standby apa gitu, Dok? Ya, jadi alangkah baiknya buat para orang tua, mama-mama, bunda-bunda itu mengenali dulu atau memahami dulu bagaimana sih kulit yang sehat gitu ya. Jadi apabila memang nantinya ada perubahan pada kulit bisa langsung dikenali. Jadi apa sih sebetulnya ciri-ciri kulit yang sehat? Kulit yang sehat ini biasanya nantinya akan tampak sebagai kulit yang tampak tidak kusam gitu ya. Kemudian juga dia akan lembab dan kenyal, serta warnanya rata. Ya. Nah, kalau ada perubahan, misalnya ada kemerahan, kemudian tadi ada bintil-bintil, kemudian ada sisik-sisik. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang perlu diatasi seperti itu. Nah, untuk perawatan yang sederhana ya tentu menggunakan pelembab itu salah satu cara untuk mengoptimalkan kondisi kulit supaya sehat itu tadi, sehingga apabila terkena iritasi kemudian ada paparan infeksi itu dia akan lebih sulit untuk masuk karena kondisinya optimal. Jadi ibarat memberikan nutrisi pada kulit kita. Nah, ada tamengnya dulu gitu ya, sebelum nanti aduh bakteri atau virus mau masuk itu kok kehalang gitu ya ceritanya. Kayak gitu. Selain ada merah-merah, atau mungkin ada masalah kulit yang biasanya dialami, atau mungkin pasien-pasiennya dokter Karina itu biasanya macam-macam pasti ya kalau anak-anak. Selain yang kita kenal merah-merah dan gatal-gatal, ada nggak sih masalah kulit yang lain, Dok? Ya, biasanya memang perlu kita sinkronkan juga dengan gejala klinis yang lain ya. Jadi misalnya apakah disertai gatal, apakah anak tampak sering menggaruk, apakah dia jadi lebih rewel, mungkin pada bayi kan belum bisa bilang ya, jadi mungkin kok jadi nggak bisa tidur waktu malam, seperti itu hal-hal yang perlu diketahui dan ya mungkin nantinya akan mengarah ke suatu diagnosis yang
macam-macam gitu. Macam-macam. Wah, berarti salah satunya ini ya untuk bunda-bunda, mama-mama gitu ya. Berarti dilihat dulu apakah sampai gatel atau berhari-hari kah. Kalau memang ternyata harus banget dibawa ke dokter, lebih baik dibawa ke dokter ketimbang terlambat ya, Dok. Betul. Ya. Oke, baik Dokter Karina, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi seputar kenali, rawat, lindungi dan tips cerdas menjaga kesehatan kulit anak tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih kembali lagi ya. Ini excited banget kalau ngomongin soal masalah kulit gitu ya, bersama dengan Dokter Karina. Kita lanjutkan, Dokter. Kalau tadi sudah ada gejala-gejala, kita sudah mengenal gitu ya, ternyata kulit anak-anak, terutama yang masih balita, masih bayi gitu ya, memang lebih tipis ya, lebih tipis ketimbang orang dewasa, sehingga perawatannya pun harus berbeda. Ini berarti harus lebih hati-hati gitu ya, Dok? Harus Iya, lebih betul. hati-hati. Kita mulai ngomongin soal perawatan sehari-hari. Kita mulai dari mandi gitu deh, Dok. Apakah sabunnya itu juga emang sabun bayi sama, atau mungkin sabun anak-anak sama sabunnya orang dewasa nggak boleh dipakein atau asal campur gitu, atau gimana, Dok, untuk dari sabun sendiri? Ya, baik. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penggunaan sabun pada bayi dan anak-anak, karena mereka pada dasarnya memiliki kulit yang lebih sensitif dibandingkan orang dewasa. Jadi memang biasanya sabun yang sudah dirancang khusus untuk bayi dan anak-anak diformulasikan supaya mereka ini lembut diterima oleh kulit bayi maupun anak-anak. Jadi misalnya yang paling mudah adalah memilih sabun yang minim pewarna, kemudian juga minim pengawet, kemudian juga minim deterjen, serta minim dari bahan antiseptik. Karena bahan antiseptik itu bersifat mengeringkan kulit gitu. Jadi tidak disarankan untuk digunakan sebagai daily use atau dalam produk perawatan harian gitu. Mungkin kalau sesekali aja boleh diberikan, misalnya pada anak-anak yang lebih besar, mungkin aktivitasnya sudah banyak, terus mungkin kalau anak laki-laki futsal, lari-lari, gulung-gulung gitu, kayaknya mungkin kan kalau kurang bersih juga akan mempengaruhi hygiene atau kebersihan dari kulit ya. Sehingga sesekali boleh diberikan sabun antiseptik, tapi itu tadi sabun antiseptik ini memiliki sifat membuat kulit menjadi lebih kering, gitu. Sehingga kalau kulit yang kering itu dia akan kondisi yang kurang optimal ya, seperti yang tadi kita bahas kan. Kalau kulit yang sehat itu adalah kulit yang kondisinya optimal, sehingga dia tidak bisa kalau terlalu kering gitu. Akan bariernya kulit yang kering itu cenderung gatal. Kalau udah gatal biasanya kan digaruk. Kalau digaruk nanti bariernya rusak. Balik lagi nanti kalau misalnya ada paparan yang tadi tuh yang bikin iritasi, kemudian ada infeksi, bakteri, jamur, virus, kemudian alergen itu akan lebih mudah masuk ke kulit dan menimbulkan gejala klinis. Gejala klinis lainnya ya, yang awalnya cuma gatel malah nanti sampai luka. Nah, itu lebih parah lagi. Karena biasanya kalau udah digaruk terus kan lecet. Terus namanya mungkin anak kecil ya, jadi lebih sering mungkin main apa yang mungkin kita nggak terlalu lihat ya, bisa terinfeksi bakteri. Jadi memang untuk pemilihan sabun juga perlu diperhatikan gitu. Kalau memang bisa diupayakan memilih sabun yang tentu sesuai dengan kondisi kulit anak dan memang diformulasikan khusus untuk bayi dan anak-anak. Oke, seperti itu. Kalau itu tadi kan dari segi komposisi ya, secara medisnya. Kalau untuk ini ya, emak-emak yang udah aduh bingung ini ya, mau milihnya yang seperti apa. Tapi kalau misalnya Indah sering lihat gitu ya, sabun anak-anak kalau habis dipakai itu nggak keset ya. Kayak aduh ini sebenarnya sudah bersih apa belum gitu. Nah, mungkin ada juga permasalahan mama-mama gitu ya. Ini sebenarnya sudah bersih apa belum ya? Kok kayak masih licin gitu bawaannya. Nah, itu mungkin ada tips jitunya, Dok. Itu memang salah satu hal yang juga sering ditanyakan ya oleh pasien ya. Setelah memakai
sabun bayi, kemudian atau mungkin sabun yang diresepkan khusus oleh dokter dengan kandungan tertentu itu kok jadi licin, kok nggak licin gitu ya. Itu sebetulnya mungkin karena waktu di generasi-generasi sebelumnya itu kita di-train gitu ya, diberitahu bahwa kalau misalnya keluar kamar mandi masih nggak keset, itu suruh balik lagi, suruh bilas lagi. Nah padahal sebetulnya kulit kita itu tidak menghendaki yang demikian gitu. Sebenarnya dia juga nggak mau keset ya, pengennya ya dia lembab gitu dan sehat. Jadi kalaupun nanti setelah memakai sabun bayi itu dirasa masih licin, ya itu nggak apa-apa, itu sebetulnya kondisi yang baik aja untuk kulit gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin kita mesti pelan-pelan rubah mindset gitu ya, bahwa kalau bersih itu bukan keset gitu, bukan sebetulnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cara memastikan sebenarnya ini sabunnya sudah bersih, itu bagaimana? Apakah perlu dibilas berkali-kali sampai nggak terlalu licin banget, atau yang penting nggak ada busa atau gimana dong? Iya, nggak juga sih. Jadi ya mandi sewajarnya aja, pakai sabun sewajarnya, kemudian ya dibilas sewajarnya. Mungkin ada sedikit sisa sabun memang bisa digosok, kemudian dibilas, kemudian ya sudah, tidak perlu terlalu berulang-ulang juga digosok. Kadang-kadang itu karena nanti balik lagi pengen keset, akhirnya digosok-gosok, akhirnya kulitnya juga jadi lecet. Kalau zaman dulu kan seringkali kita pakai bahan eksfoliasi alami atau untuk mengangkat sel kulit mati alami itu kan pakai batu gitu ya. Dengan kadar yang berlebihan ya tentu sebetulnya kulitnya nangis sebenarnya gitu ya. Wow gitu. Kalau misalnya bener, aku kepikirannya gini, wah kalau nggak keset berarti belum bersih nih mandinya. Ternyata yang bener itu justru selesai mandi harus tetap lembab ya dok. Iya betul, harus tetap lembab. Wah ini selain milih sabun, kadang itu emak-emak ini ya masih pengen ekstra, kadang itu pakai alat pendukung tambahan, misal waslap gitu ya kan. Jadi biar kulit anak tuh biar nggak berdaki katanya, biar bener-bener bersih banget, biar rata nanti yang habis panas sama ketutupan baju ini biar kulitnya warnanya sama. Nah, apakah boleh kalau kita mandi untuk anak-anak terutama ya, kita mandikan pakai alat bantuan seperti itu dok? Jadi sebetulnya kalau kita balik lagi ke anatomi dari kulit kita itu kan memiliki struktur yang berlapis-lapis ya. Jadi strukturnya itu sangat kompleks. Memang yang paling atas itu adalah sel kulit mati. Sel kulit mati ini seringkali menimbulkan penampilan atau tampakan yang kusam pada kulit gitu. Jadi kalau sel kulit matinya terangkat memang kelihatannya akan lebih cerah. Jadi mungkin hal-hal tersebut juga yang membuat orang kemudian menjadi terobsesi ya, tanda kutip, atau pengen menggosok. Jadi salah satu cara untuk mengangkat sel kulit mati itu ya memang menggosok. Tetapi sampai seberapa, kemudian sampai sekeras apa, itu kalau mungkin pada orang dewasa kita sendiri kita sudah bisa merasakan ya, oh ini sudah sakit, oh ini udah perih, jadi kita berhenti. Tapi kalau misalnya pada anak-anak, mungkin pada bayi, apalagi yang dia masih sensitif sekali mereka kulitnya, cuma bisa nangis ya. Kemudian pada anak yang mungkin juga lebih besar, mungkin pada yang ambang nyerinya tinggi gitu, dia digosok-gosok nggak ngerasa apa-apa, mungkin dia nggak bilang ke mama atau bunda ini sakit gitu, mungkin belum sampai begitu, tapi sebetulnya kulitnya udah lecet misalnya. Jadi sebaiknya mungkin kalau menggosok bukannya tidak boleh, tetapi ya dalam kadar yang ya sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Jadi udah sabunnya pakai sabun orang dewasa, terus itu pakai ini ya, pakai sikat misalnya, wah itu pasti lecet kulit anak-anak. Ini termasuk untuk kalau misalnya mandi, sabun itu apakah harus diputar-putar atau mungkin digosok searah, atau mungkin harus gimana? Ada ketentuannya nggak dok? Jadi sabun itu kan dia mengandung surfaktan, yang mana surfaktan ini yang akan bisa mengangkat kotoran-kotoran ya, jadi bisa bakteri, virus, dan kotoran-kotoran lainnya. Jadi sebetulnya dengan dioleskan saja itu sudah cukup membersihkan gitu, juga tidak perlu misalnya diputar-putar yang berlebihan gitu. Kalau sekedar dibusakan masih boleh saja sih, tapi nggak usah juga misalnya jadi digosok-gosok terus-menerus di area tersebut gitu ya, karena juga proses mandi itu sebetulnya seperti sepele tapi sebenarnya dia kompleks. Artinya satu itu kan belum sabunnya ya, sabun apa yang digunakan, kemudian air yang juga
pada bayi dan anak kan kita cenderung memandikan dengan air hangat ya. Iya. Nah, kalau air hangat yang terlalu panas itu akan menimbulkan penguapan kulit yang berlebih atau istilahnya transepidermal water loss-nya dia akan banyak gitu. Jadinya lebih kering, kering ya. Balik lagi kan ke kulit kering itu bukan kondisi yang optimal untuk kulit gitu. Jadi memang sebenarnya prosesnya cukup kompleks, padahal itu kayaknya sepele kita lakukan sehari bahkan 2 kali 3 kali ya. Iya. Tapi kalau nggak benar itu sebetulnya bisa mengganggu dari kesehatan kulit. Oke, ada juga yang bilang dok kalau misalnya sabun kalau nggak berbusa, makin nggak berbusa itu katanya makin bagus, makin sehat gitu ya. Sabun kalau misalnya semakin berbusa itu berarti wah itu kandungan kimianya tinggi banget. Nah itu mitos atau fakta dok kalau kayak gitu? Jadi mungkin yang bisa yang tadi disebutkan berbusa itu mungkin ini ya kandungan deterjen ya. Sementara kandungan deterjen ini pada kulit yang sensitif itu akan membuat ya kulit jadi makin kering, tidak nyaman ya. Dia akan kering, dia akan tidak optimal gitu kondisinya, sehingga pada kulit yang sensitif tentu perlu diminimalisir penggunaan deterjen itu tadi. Wow, kayak gitu. Wah ini ya pemirsa, kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar siapa nih? Mama-mama atau mungkin kita-kita yang kemakan ini ya, kalau misalnya mandi itu harus yang sampai keset sampai nggak ada busa sama sekali, sampai benar-benar kalau dipegang itu kering gitu ya, itu baru mandi yang bersih. Ternyata justru kulit kita bisa jadi menangis gitu ya, meronta-ronta, harusnya lebih lembab dari ini. Oke, kalau misalnya orang dewasa dok, kalau kita pengen ngehilangin sel kulit mati, kan kita pakai tambahan body scrub, lulur gitu. Kalau untuk anak-anak, apakah boleh kita pakaiin body scrub tadi? Atau gimana caranya memastikan kulit matinya ini benar-benar bersih, terangkat semua dok? Oke, kalau pada orang dewasa memang penggunaan body scrub itu merupakan salah satu cara mengeksfoliasi sel kulit mati. Itu pun tidak dianjurkan untuk penggunaan harian ya. Jadi mungkin seminggu 2-3 kali aja cukup. Kemudian pada anak-anak ya, karena mereka ini sebetulnya juga belum bisa bilang gitu ya kalau mungkin ini udah sakit atau perih atau seperti apa, mungkin masih belum tahu gitu ya remnya tuh seberapa, karena kan seringkali kalau pas mandi itu nggak kerasa, begitu udah kering kok baru kelihatan, baru kerasa kok ternyata lecet, kok terasa ternyata kok perih gitu. Jadi untuk memastikan kulit anak bersih yaitu dengan mandi ya pakai sabun yang tadi yang udah kita bahas, sabun yang sesuai dengan kulit bayi dan anak-anak, kemudian juga dibilas yang sewajarnya, digosok boleh tapi ya sewajarnya saja, karena juga tidak perlu terlalu khawatir sel kulit mati tidak terangkat, karena sebetulnya kulit itu punya mekanisme untuk mengganti sel-sel kulit mati itu. Jadi sel kulit mati itu sebetulnya akan lepas sendiri dalam 28 hari. Jadi akan ada regulasi, akan ada regenerasi yang teratur pada sel-sel kulit kita itu. Tadi kita sempat bahas bahwa kulit kita tuh sebetulnya strukturnya kompleks, jadi dia berlapis-lapis. Paling atas itu memang sel kulit yang sudah tua gitu ya, sudah sel kulit mati. Tapi itu dia akan punya mekanisme sendiri untuk dia akan lepas gitu. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu khawatir juga. Mandi. Gitu ya. Jadi nggak usah terlalu heboh ya kalau mandi ya. Oke, kita kalau misalnya sudah mandi, kadang masih ngerasa kayaknya belum cukup deh kalau cuma mandi aja. Kadang ini ya, kita masih bingung untuk memilih moisturizernya, pelembabnya ini dok. Apakah memang dari lahir itu harus dipakaikan untuk moisturizer atau untuk keadaan tertentu aja, atau ngelihat dulu nih kulitnya gimana dok kalau untuk memilih moisturizer? Ya, jadi untuk pelembab atau moisturizer itu ibarat kita memberikan nutrisi ya sebetulnya pada kulit. Kalau kita memang bisa memilih pelembab yang kandungannya komplit gitu ya, dia ada emolien, dia ada humektan, dia ada oklusif, itu tentu akan lebih selain menutrisi, memasukkan hidrasi pada kulit sehingga kulit ini lembab, dia juga punya kemampuan untuk mengunci supaya
tidak gampang menguap lagi. Nah itu memang salah satu perawatan rutin yang sangat dianjurkan, terutama setelah mandi. Karena setelah mandi itu tadi kita juga banyak mengalami penguapan pada kulit, terutama kalau mandinya pakai air hangat, sehingga setelahnya itu kita misalnya pakai handuk pun juga sebaiknya di tap-tap aja. Dan pada saat keadaan masih setengah lembab begitu ya, itu langsung dioleskan pelembab atau moisturizer gitu, dan dioleskannya ke seluruh tubuh gitu. Itu akan termasuk wajah, Dok? Termasuk aja. Jadi untuk bayi dan anak-anak, apalagi yang kulitnya juga masih rentan, masih sensitif, penggunaan pelembab secara disiplin itu bisa mencegah kekambuhan penyakit yang memang dimiliki ya, misalnya punya alergi yang sensasi pada kulit. Kalau rutin memakai pelembab itu akan lebih jarang kambuh. Gitu. Dan juga karena dia punya kemampuan untuk sebagai pelindung, jadi memperbaiki barrier itu ya, memperbaiki sawar kulit, itu tentu akan menyulitkan paparan-paparan itu tadi yang ada infeksi bakteri, virus dan jamur gitu, serta juga mencegah adanya iritasi. Jadi penggunaan pelembab secara rutin itu ibarat kita menutrisi dari kulit dari luar. kita. Iya. Paling luar ya, Dok. Betul. Tapi kalau misalnya untuk pakai moisturizer, apakah harus berkala beberapa jam sekali di reapply lagi, atau cukup setelah habis mandi aja gitu? Kalau rekomendasinya ya memang setelah mandi ya, setelah mandi aja itu sebetulnya sudah cukup untuk maintenance harian. Tapi mungkin pada kondisi-kondisi khusus, kondisi-kondisi tertentu, seperti pada anak yang memiliki eksim atau dermatitis atopik itu tadi, yang mana dia itu memang ada gen-gen yang hilang. Jadi memang ini adalah suatu keadaan pada kulit yang biasanya berupa kemerahan, kambuh-kambuhan, dan kenapa ini bisa terjadi itu biasanya ada faktor keturunan. Mungkin meskipun bukan dari ayah ibu langsung, mungkin dari generasi sebelumnya itu juga bisa gitu ya. Jadi pada anak ini memang ada butuh bahan-bahan yang dia bisa dapatnya dari luar. Pelembab itu yang dengan kandungan-kandungan khusus, misalnya ada ceramide-nya, lagrin dan seterusnya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu mungkin pemakaian yang lebih sering setelah mandi dan ditambah dengan akan bantu mengoptimalkan kondisi kulit. Karena kalau zaman sekarang, anak generasi sekarang itu kan dibilang kalau dia baru lahir aja udah paparannya air conditioner ya, AC, yang mana AC itu 24 jam malah nggak lagi ke sekolah. Itu pun di sekolah juga sekarang banyak juga yang sudah pakai AC. Paling cuma kalau istirahat AC lagi gitu. Jadi tentu itu kondisi yang membuat kulit juga kering ya, sehingga pada itu tadi kondisi-kondisi tertentu pemakaian pelembab 2-3 kali sehari itu tentu disarankan. Seperti itu. Tadi hampir ketinggalan, Dok, pemilihan handuknya ini ya. Berarti tadi harusnya di tap-tap aja. Di tap-tap aja. Nggak boleh langsung gosok gitu sampai benar-benar kering gitu. Nggak perlu sih. Gitu. Jadi apakah untuk pemilihan handuknya juga berpengaruh, Dok, untuk kulitnya anak-anak gitu? Memang seringkali itu tricky juga ya. Jadi kan ada handuk, ada yang seratnya mungkin besar, kemudian juga dia tidak menyerap air. Itu ya paling itu aja yang perlu kita perhatikan gitu. Kalau bisa memang pada bayi terutama itu yang pakai handuk yang seratnya lembut dan dia mudah menyerap ya. Jadi nggak usah terlalu digosok, itu airnya udah keangkat, sudah keikut gitu. Jadi berarti harus di tap-tap ya, sekalipun di kulit tangan, kaki gitu ya. Karena gesekan atau ini tuh ya itu tadi, dia bikin friksi ya, bikin gesekan yang bisa membuat kulit ya lecet gitu. Nggak nyaman juga pasti anak-anak ya. Selain moisturizer, ada nggak sih untuk skincare atau bodycare lain yang harus dipakai, mendampingi moisturizer ini, Dok? Kalau lebih optimal, karena kita ini hidupnya di negara tropis ya, yang terpapar matahari, yang matahari ini dia memancarkan sinar ultraviolet, yang ultraviolet ini pada literatur dikatakan dia bisa merusak hingga di inti sel gitu ya. Jadi dia memang penetrasinya atau menembusnya memang luar biasa kuatnya gitu ke kulit, sehingga kulit tentu akan lebih mudah terganggu atau lebih mudah rusak sel-selnya. Sehingga kalau memang bisa dan sangat disarankan sih memang sebetulnya penggunaan sunscreen pada anak-anak.
jadi apakah itu harus mulai bayi atau anak-anak atau ada usia tertentu dok untuk pakai sunscreen? Iya, sebetulnya mulai bayi itu bisa. Yang perlu diperhatikan adalah bahan yang dioleskan itu seperti apa. Memang balik lagi ke prinsipnya bahwa mereka memiliki kulit yang sensitif, sehingga untuk produk ini kita juga harus memastikan bahwa sunscreen atau tabir surya ini memang diformulasikan bisa dioleskan untuk bayi dengan usia tertentu itu tadi gitu. Apakah sudah teruji klinis aman, apakah sudah ada BPOM-nya dan seterusnya yang memang membuat kita bisa yakin untuk dioleskan ke kulit bayi dan anak. Itu ya, ini wawasannya semakin banyak ya. Pasti bunda-bunda dan mama-mama ngelihat Kopi Darmo sore hari ini sambil dicatat, wah ini berarti ini nggak boleh deh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Nah habis ini ya kita masih akan bahas kira-kira gimana sih untuk mengantisipasi kulit anak-anak yang memang ada alergi. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar. Tadi terakhir pembahasan kita adalah sunscreen ya, Dokter Karina, tentang sunscreen. Kalau misalnya moisturizer itu akan lebih baik, akan lebih efektif kalau dipakai setelah mandi. Tapi kalau misalnya untuk sunscreen, cara penggunaannya terus katanya yang harus 2 ruas jari atau berapa scoop. Nah, itu gimana dok? Penggunaan sunscreen yang tepat untuk anak-anak. Iya, jadi untuk anak-anak kalau penggunaan sunscreen itu sebetulnya rekomendasinya secara umum ya, memang karena kita negara tropis, meskipun cuacanya mendung, meskipun di dalam ruangan itu sebaiknya tetap digunakan selama memang masih ada sinar matahari. Jadi artinya matahari sudah terbit sampai dia terbenam, dan bisa diulang penggunaannya 2-3 jam sekali gitu. Dan untuk seberapa banyak dan pemilihan sunscreen ya, kalau pada anak-anak yang lebih disarankan itu adalah sunscreen yang physical, yang dia mengandung titanium dioxide atau zinc oxide. Itu jadi yang mengandung bahan protektor dari titanium dioxide ini, dia sifatnya lebih ke melapisi kulit gitu. Jadi bukan kalau pada yang kayak white cast gitu bukan dok? Iya, biasanya justru yang white cast itu yang disarankan untuk pada kulit anak, karena sekali lagi kulit anak-anak itu kan sensitif ya. Jadi ibaratnya kita kasih dia gitu. Jadi kasih pelapis itu akan lebih aman gitu untuk digunakan. Dan memang kalau memang bisa setidaknya pagi sebelum berangkat sekolah itu pakai ya sunscreen gitu. Kalau untuk pengulangan ya mungkin tergantung usia anak ya. Kalau anaknya mungkin masih kecil ya mungkin akan lebih sulit ya untuk diedukasi atau akan diberikan pengertian untuk mengoles lagi. Biasanya hal-hal tersebut itu akan muncul seiring dia dewasa, mungkin pada usia remaja, mulai dia sadar tentang perawatan dirinya sendiri, sehingga sudah bisa di-apply tanpa harus disuruh atau oleh orang tua, karena kan kalau di sekolah tentu orang tua nggak ada di sekolah ya gitu. Jadi itu kan lebih kesadaran dari masing-masing individu gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sunscreen juga melihat-lihat gitu ya, apakah ini anak usia aktif atau mungkin anak yang masih awal-awal sekolah gitu ya, tapi sebisa mungkin re-apply berarti ya, sebisa mungkin. Berarti nanti untuk kadarnya berapa banyak gitu? Iya, jadi memang yang melapisi kulit aja gitu. Kalau yang di ruas 2 ruas jari itu namanya pada wajah ya biasanya gitu, dengan luas dari wajah gitu. Tapi untuk daerah-daerah lain memang kembali lagi disesuaikan, karena sebetulnya pelindung dari ultraviolet itu bukan hanya sunscreen, tetapi juga dari protektor fisik ya. Jadi misalnya topi, kemudian pakai baju panjang, jaket gitu ya dok, pakai jaket, baju yang tertutup seperti itu. Tapi kalau misalnya lagi di rumah aja dok, apakah anak-anak itu tetap harus pakai sunscreen atau cukup moisturizer aja kalau lagi di rumah aja? Kalau lagi di rumah aja ya itu tadi kembali, karena dia ini memang
kita nih hidup di negara tropis yang paparan matahari itu ya hampir sepanjang Dari mana-mana tahun ya. ada. Iya, jadi hampir sepanjang tahun kan tetap ada paparan matahari ya. Oke. Jadi kalaupun dia main di rumah terus tapi rumahnya juga banyak jendela, itu kan tetap ada sinar Oke. ultraviolet yang bisa masuk, bisa mantul dan bisa kena juga. Tetap harus dipakai ini ya, Misalkan rajin-rajin pakai. ya. Iya. Harus rajin-rajin ini mamanya mengingatkan atau ikut makein ke anak-anaknya. Oke. Tapi ini ya kalau berbicara soal kulit sebenarnya ada banyak banget ya. Ada yang normal, ada yang ya biasa-biasa aja, mau pakai sabun gonta-ganti pun nggak kenapa-kenapa. Tapi ada juga yang kulitnya tuh alergi. Entah kadang itu salah makan gitu ya, salah makan terus tiba-tiba jadi bentol-bentol atau mungkin jadi merah-merah, gatel, bahkan sampai gak jarang sampai berdarah dan segala macam. Kalau dari segi medisnya dok, apakah alergi itu memang dari gennya, dari dalam, atau mungkin nanti suatu saat bisa sembuh atau gimana dok? Kalau alergi itu memang tergantung dari paparan-paparan hal-hal yang bisa menimbulkan manifestasi ya, dan itu pada tiap individu itu bisa berbeda-beda. Jadi even itu misalnya kakak beradik usianya berdekatan gitu, produk yang satu dipakai abangnya nggak apa-apa, tapi ternyata dipakai adiknya nggak bisa, ternyata menimbulkan manifestasi alergi. Jadi untuk penyebab alerginya itu sendiri itu memang harus dicari satu persatu gitu. Jadi memang harus dieksplor satu persatu. Jadi harus ada peran aktif dari pengasuh dan orang tua untuk mencatat gitu. Oh, setelah pakai sabun yang merek ini ternyata kulitnya jadi merah-merah misalnya. Kemudian setelah pakai baju yang bahannya seperti ini, ternyata kulitnya nggak bisa, jadi beruntusan misalnya. Jadi karena apapun yang menempel pada kulit itu bisa kita kategorikan sebagai potensi alergen ya. Jadi jadi berpotensi. Jadi mesti kita eksplor itu tadi satu persatu. Apakah dari pemakaian sabunnya kah, ataukah pemakaian bahan bajunya kah, ataukah sisa deterjen yang menempel ke baju, itu juga masih bisa menjadi potensi alergi gitu. Karena nanti diagnosisnya itu juga akan bisa berbeda-beda. Wah, gitu. Jadi kalau misalnya memang, tapi alergi itu berarti kodrat ya dok dari? Iya, kadang-kadang kalau alergi itu orang jadinya mengasumsikan kalau alergi itu dari makanan, sehingga yang terjadi adalah menghindari makanan yang sebetulnya masih diperlukan terutama pada masa pertumbuhan anak. Protein, misalnya telur, ayam gitu dok biasanya. Jadi itu pun harus dicari ya satu persatu gitu. Bener nggak telur, bener nggak ayam, bisa juga mungkin bener nggak udang ternyata penyebabnya. Jadi seringkali karena orang tua itu bingung ya, jadi semuanya nggak dimakan, kan kasihan anaknya. Jadi padahal dia di masa pertumbuhan yang masih butuh banyak sekali nutrisi dan gizi dan protein yang cukup gitu. Kalau kita semua memantang itu tanpa benar-benar tahu gitu ya, jadi cuma blind aja, biasanya ini, jadi semuanya nggak dimakan gitu karena anaknya alergi. Itu kasihan ke anaknya. Jadi memang mesti dicari sih satu persatu gitu, karena itu tadi tetap bisa berbeda meskipun satu saudara gitu, yang kakak nggak bisa makan telur, adiknya bisa, tapi ternyata adiknya nggak bisa makan ayam. Kalaupun ayam nanti misalnya yang dimakan apakah kalau ayamnya jenisnya apakah ayam kampung, apakah ayam negeri dan seterusnya. Jadi memang untuk makanan itu ya mesti dieksplor satu persatu. Biasanya sih disarankan untuk makan jenis makanan yang sama misalnya 3 hari seperti itu. Nanti kalau aman kita move on ke yang dicurigai berikutnya di 3 hari lagi. Jadi kalau bumbunya mah bisa terserah ya, tapi yang jelas jenisnya itu loh. Bosan juga ya. Iya, jadi tapi jenisnya itu. Jadi itu yang memang harus dieksplor. Jadi itu yang juga mesti diedukasikan ya, mesti dipahami ya oleh orang tua supaya ya anaknya nggak kekurangan gizinya. Kayak gitu. Kalau ini masih berhubungan dengan makanan, kita lanjut ke suplemen dong. Kadang kan ada yang mengklaim juga ini biar kulit anak-anak juga makin tetap oke gitu ya. Vitamin tapi sekaligus untuk kesehatan kulit. Anak-anak perlu gak dong suplemen seperti itu? Kalau suplemen itu pada prinsipnya kalau memang dia itu masih bisa
kebutuhannya tuh dicukupi dari makanan harian yang memang dimakan, sebetulnya penggunaan suplemen itu juga tidak menjadi kewajiban gitu ya. Jadi misalnya sudah bisa dipastikan anak ini bisa makan gizi yang berimbang gitu dengan jumlah makanan yang juga cukup, maka sebenarnya suplemen itu tidak terlalu diwajibkan. Oke, seperti itu. Wah, ini ya masih seru banget kayaknya ngobrol sama Dokter Karina. Maka dari itu jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, dari tadi kita udah bahas ya seputar kenali, rawat, lindungi, tips cerdas menjaga kesehatan kulit anak. Udah banyak banget yang diobrolin sama Dokter Karina, mulai dari kenalan dulu kulitnya masih tipis-tipis, masih halus mulus gitu ya. Terus pemilihan handuk, cara mandi yang benar, pemilihan sabunnya, moisturizer, sunscreen, bahkan sama alergi. Nah, sekarang untuk mama-mama ya, ini masih harus stay tune dulu di depan TV-nya atau mungkin lewat gadgetnya ya. Tips penting yang harus diingat atau diterapkan untuk menunjang kesehatan kulit anak-anak. Gimana dok kira-kira? Iya, baik. Jadi untuk menunjang dari kesehatan kulit bayi dan anak-anak itu kita mesti memberikan nutrisi yang tepat untuk kulit, yang mana kita bisa memberikannya secara topikal atau dengan bahan-bahan yang dioles, yaitu dengan memberikan moisturizer atau pelembab segera setelah mandi, kemudian juga pada kondisi tertentu apabila memang kulitnya dirasa kering, belum cukup kelembapannya, bisa juga ditambahkan penggunaannya sebelum tidur. Jadi 2-3 kali sehari menggunakan pelembab, disiplin menggunakan pelembab itu akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan kulit anak. Karena kalau kondisinya optimal, paparan alergen, iritasi, kemudian infeksi jamur, virus, kemudian juga bakteri itu akan lebih sulit untuk masuk gitu ya. Kemudian juga penggunaan tabir surya itu merupakan hal yang juga penting untuk diusahakan, untuk diaplikasikan kepada anak, mengingat kita itu sekali lagi hidupnya di negara tropis, paparan sinar mataharinya itu hampir sepanjang tahun, dan sinar ultraviolet dari matahari ini memang bisa merusak ke sel kulit ya. Jadi selain kita juga memberikan perlindungan, kita juga memberikan edukasi pada anak supaya dia jadi teratur untuk memakai tabir surya atau sunscreen ini hingga dia dewasa gitu ya, sehingga kesadaran untuk menjaga kesehatan kulit juga akan lebih baik. Dari juga hal-hal yang diaplikasikan di kulit secara topikal atau dioles, tentu juga yang tidak kalah penting adalah menjaga pola hidup anak supaya tetap sehat, dari jam tidurnya, jam makannya, jam bermainnya, lifestyle sehatnya, dan juga tentu apa-apa yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Jadi pola makan yang sehat, dan berimbang tentu akan juga sangat menunjang dari kesehatan kulit itu sendiri. Oke, itu ya. Habis ini kalau misalnya pengen streaming ulang ya, bisa nonton ke YouTube channelnya TV9 Nusantara. Nanti dicatat lagi itu apa yang disampaikan sama Dokter Karina, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Biar kulit anak-anak sudah terawat dari usia dini. Oke, mungkin dari Dokter Karina ada yang ingin disampaikan gitu ya, pesan-pesan untuk pemirsa yang sedang menonton sekarang, terutama mama-mama ini ya. Silakan dok. Iya, jadi penting untuk mengenali bagaimana tampilan kulit yang sehat pada anak-anak kita, pada bayi itu perlu diketahui, sehingga kalau memang ada hal-hal yang di luar kebiasaan, misalnya kok tiba-tiba kulitnya merah atau dan seterusnya, misalnya ada bersisik atau ada bintil-bintil atau ada pelentingan-pelentingan isi air, itu bisa segera dikenali gitu ya. Dan apabila memang sudah diupayakan, misalnya sudah dievaluasi sabunnya tetap aman, terus kemudian juga pelembabnya juga tetap aman, pola dari perawatan kulitnya juga sudah betul,
Tapi dalam 2-3 hari tidak ada perbaikan, tidak ada salahnya untuk kemudian diperiksakan ke dokter, karena seringkali ruam pada kulit itu awalnya sedikit, tapi kalau dibiarkan lama-lama biasanya makin meluas gitu. Tentu itu akan sangat mengganggu aktivitas si kecil, kemudian juga mengganggu tumbuh kembangnya, istirahatnya dia terganggu, jam belajarnya dia juga terganggu, tentu tidak nyaman ya. Jadi memang itu hal-hal yang mesti diperhatikan dan diawasi oleh orang tua. Oke, seperti itu ya. Terima kasih banyak Dokter Karina. Sama-sama. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya, apalagi yang sudah memiliki anak atau mungkin calon ibu gitu ya. Besok-besok selain nyiapin untuk perintilan yang lainnya, perintilan skincare-nya, perintilan untuk melindungi kulit mulai dari si kecil sampai dewasa. Ini terakhir Dok, apakah kalau waktu kecil dirawat itu nanti waktu besar mulus-mulus aja atau akan ada dampak jangka panjang gitu nggak sih Dok? Kalau dirawat sejak dini? Kalau dirawat sejak dini, tentu nanti outputnya juga akan lebih bagus. Ini gitu. ya, sambil kita menciptakan generasi-generasi yang glowing ini ya. Jadi dirawat mulai dari dini. Terima kasih banyak Dokter Karina. Sama-sama. Ini salam untuk semua dokter yang ada di Medical Clinic ya. Ini barangkali next time kita yang main ke sana atau mungkin dokter yang lain juga akan kita undang ke sini lah. Kita harus tungguin terus. Maka dari itu saksikan terus Kopi Darmo setiap Rabu sampai Kamis pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.